Masya Allah. Pecinta dunia ya? Kan tadi kan cinta dunia takut mati ya? Iya. Berarti Felixio pecinta dunia gitu ya? Tidak dong. Mudah-mudahan kita bukan golongan yang takut. Tapi saya takut sih, masih takut mati juga. Ustadz, sering saya dengar tuh di khotbah Jumat, hubud dunia, orang bilang hubud dunia, cinta dunia. Emang dasarnya itu, apakah kita tuh nggak boleh takut mati? Takut mati? Iya, maksudnya apakah kalau kita takut mati itu tandanya kita cinta dunia gitu? Menurutku sih ya, menurutku semua orang pasti akan takut mati ya. Semua orang ya. Iya. Jadi artinya semua orang pasti akan takut mati, terutama dia akan berpikir tentang apa sih sebenarnya persiapan dia ketika dia menjelang kematian itu. Sama kayak gini deh mas, nikah misalnya ya, nggak usah kematian dulu. Nikah. Kalau nikah itu misal, kalau kita dibilang ya, siap nggak sih ada orang mau nikah? Aku yakin pasti nggak siap. Pasti dia deg-degan tuh. Tapi akhirnya dia mikir begini, ya udahlah mau nggak mau harus aku jalanin karena ini adalah satu fase dalam hidupku yang aku harus lewatin ini. Artinya dia tetap akan melakukan itu. Tapi kalau ditanya siap atau nggak siap, nggak. Pertanyaannya, kalau dia nggak siap, dia khawatir menjelang itu, apakah lantas dia dikatakan bahwasanya dia seneng jomblo? Kan nggak juga kan? Artinya tidak bisa disamakan. Berarti memang harus dikupas yang dimaksud dengan takut mati dalam pandangan hadis Rasulullah itu apa, dan yang dimaksud dengan cinta dunia itu apa. Karena di dalam tahapan-tahapan tertentu Islam memperbolehkan menyayangi atau mencintai dunia tapi seadanya. Nah dalam level mana sebenarnya nggak boleh, itu sih yang sebenarnya menarik untuk kita gali sebenarnya. Nah, cinta dunia yang dalam level kayak gimana? Maksudnya yang diperbolehkan Islam, sama yang yang berlebihan. Yang boleh misalnya. Contoh misalnya begini, ketika Rasulullah menyampaikan tentang nikmat dunia, beliau tidak mengingkari adanya nikmat dunia. Artinya beliau mengatakan bahwasanya salah satu yang beliau cintai dari dunia ini adalah bermain-main dengan keluarga. Kan ada hadisnya tuh. Ya. Parfum itu Rasul, ya, beliau suka banget. Beliau sangat suka itu, dan beliau menggabungkan itu di dalam satu hadis antara parfum dengan bermain-main dengan keluarga. Artinya di dalam Al-Quran juga disampaikan zuyina linnasi hubus syahwati minan nisa dan seterusnya, wal banin. Jadi ada kecintaan terhadap perempuan, ada kecintaan terhadap anak-anak, ada kecintaan terhadap harta benda, tunggangan, lalu kemudian hewan-hewan peliharaan dan seterusnya. Ini adalah kecintaan terhadap dunia yang aku pikir tidak diingkari juga di dalam Islam, dan bahkan Islam memperbolehkan semua itu. Artinya ketika misalnya Bang Abdul misalnya punya mobil yang merah itu misalnya, nah itu bukan berarti dikatakan cinta dunia gitu kan ya. Atau ketika misalnya kita kangen sama istri kita, bukan berarti kita dikatakan bahwa kita takut mati kalau misalnya kita mengangani istri atau anak-anak kita. Nah jadi artinya dalam satu level tertentu itu diperbolehkan. Yang nggak boleh itu adalah ketika itu dijadikan sebagai tujuan. Itu yang aku tangkap sih. Nah ketika itu dijadikan sebagai tujuan, maka itu namanya cinta dunia. Kenapa? Karena begitu itu terjadi, itu akan memutus kita dengan tujuan sebenarnya, yaitu adalah Allah. Karena itu nggak bisa milih. Itu nggak bisa dua-duanya, harus milih. Itu sebenarnya. Ya jadi yang saya tangkap, jadi kayak apapun yang di dunia ini yang kita dapat, keluarga, keluarga yang baik, istri yang baik, anak yang baik, harta dan segala macam itu sebenarnya kita sayang dan kita manfaatkan, kita cintai untuk tujuan yang lebih besar, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bahaya adalah ketika kita berbicara tentang cinta dunia dan takut mati, banyak orang-orang yang akhirnya menjadikan dalil ini sebagai alasan bagi mereka untuk tidak maksimal di dunia, untuk tidak mencintai keluarganya sepenuh hati, untuk tidak terus memanfaatkan amanah-amanah yang dikasih pada dia untuk mempersembahkan sesuatu itu sebaik-baiknya. Contoh misalnya kayak gini ya, misalnya dia bersama dengan istrinya atau bersama dengan keluarganya, lalu kemudian dia bilang gini, istrinya misalnya bilang begini, abang kok kayak nggak romantis gitu sih, aku nggak mau terikat sama kamu. Kenapa? Cuma Allah yang aku cintai. Karena manusia itu tidak layak dicintai sepenuh hati, misalnya. Nah, menurutku ini tidak benar juga sih, karena Rasul tidak begitu. Rasulullah itu kalau kita lihat, beliau sangat baper dengan istrinya, gitu maksudnya, dalam tanda kutip yang positif ya. Artinya contoh misalnya kayak gini. Ketika Futu Mekah misalnya, orang-orang selebrasi bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah akhirnya terbukti. Mereka bisa tawaf, mereka bisa mencukur rambut dengan aman, mereka bisa terus kemudian melampiaskan rasa rindu mereka terhadap kota Mekah yang sangat mereka cintai. Mereka bisa lihat Ka'bah lagi. Tapi Rasulullah kan nggak di situ. Rasulullah selebrasinya adalah beliau membangun tenda.
2 malam di tempatnya Bunda Khadijah. Artinya kalau kita lihat, coba laki-laki mana yang kita pernah lihat kayak gitu misalnya. Misalnya kita dalam hidup kita mencapai satu prestasi misalnya. Yang kita hubungin adalah pasti orang-orang yang masih hidup, teman-teman kita, ataupun mungkin adalah siapa ya? Ya siapapun lah yang masih hidup yang kita ajak untuk selebrasi. Rasul selebrasi itu dengan orang yang sudah nggak ada. Khadijah. Berarti kan beliau sangat mencintai istrinya kan, sampai kepikiran terus dalam hadis dengan Bunda Aisyah bahwasanya ketika beliau ngobrol dengan Bunda Aisyah ingatnya malah dengan Bunda Khadijah kan gitu kan ya. Rasulullah seperti itu. Nah artinya aku nggak mau sampai hadis ini dijadikan sebagai alasan bagi orang untuk tidak maksimal, baik di dalam terus kemudian keluarganya, baik di dalam kemudian kayak amanah di dalam kehidupannya, ataupun bermaksimal dalam segala sesuatu di dunia. Karena bagaimanapun juga kalau dunia ini nggak dapat, akhirat juga bermasalah. Contoh misalnya ya, aku pernah ngomong sama Om Ded. Om Ded kan badannya gede ya. Ada yang komen ketika dia lagi flexing ototnya itu. Ada yang komen, itu mah nggak ada gunanya di akhirat. Itu dunia, itu bukan akhirat. Dikotomis ini membuatku berpikir ini nggak benar. Kenapa? Karena kalau misalnya otot itu cuma dianggap cuma untuk dunia aja, tidak nyambung ke akhirat, itu juga ternyata nggak juga gitu. Makanya Allah sampaikan wabtagi fima atakallahu wabtagi fima atakallahu fid dunya wala tansa wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kalian tuh silahkan ngambil semuanya untuk akhirat kalian. Persiapkan untuk itu. Tapi jangan lupa Anda itu masih ada di dunia. Artinya adalah apa? Artinya ini adalah tempat tinggal kita yang menentukan nanti kita di mana. Berarti otot bisa untuk akhirat. Mobil bisa untuk akhirat. Istri bisa untuk akhirat. Anak bisa untuk akhirat. Tujuannya tetap dunia jadi alatnya. Ya. Nah itu yang penting tuh sih. Ya bagaimana kita pupuk itu ada di dunia ini ya. Segala macamnya itu ya. Jangan sampai kita nggak maksimal. Karena banyak orang yang aku lihat dia ngomong tentang akhirat, akhirnya seolah-olah dia boleh untuk tidak maksimal di dalam dunia. Gitu. Saya tuh kadang-kadang kalau berpikir kayak masalah kematian, masalah akhirat gini ya. Ustaz ya, saya tuh membayangkan kayak kan sering kita di satu titik waktu kayak duduk-duduk terus mikir, andai ya dulu saya SMP rajin belajar kali ya, saya SMA rajin belajar, kayaknya sekarang saya jago deh. Atau misalkan andai saya boleh mengulang masa SMA saya mau deh belajar fisika lebih rajin gitu. Nah kadang-kadang saya berpikir gitu kan, kemudian saya berpikir jangan-jangan waktu saya mati saya ada perasaan kayak gini juga nih, yang kayak gitu. Jadi saya berpikir kayak daripada ntar kan kalau di sana kan udah nggak sholat, artinya kalau ntar nanti saya menyesal misalnya nggak sholat, mau sholat di sana udah nggak keren gitu. mending daripada sebelum saya menyesal seperti saya menyesal waktu saya SMA atau saya SD, mending sekarang gitu. Digas gitu. Cuman itu karena kita semua karena memang podcast ini kan kita masih hidup semua ya teman-teman ya. Jadi makanya kita belum pernah mati nggak bisa podcast. Kita belum pernah mengalami itu, tapi kurang lebih seperti apa ya? Kurang lebih begitu nggak sih perasaannya? Ada 2 jawaban kalau gitu. Tadinya kalau yang pas pertama cuma 1 jawaban. Karena ini ada 2 pernyataan, berarti ada 2 jawaban juga. Pertama, aku kasih jawaban yang kedua dulu atau komentar yang kedua dulu ya. Pertama, semaksimal apapun kita menghabiskan supaya kita tidak nyesal nanti di akhirat. Rasul menyampaikan kepada kita semua orang yang ada di akhirat pasti nyesal. Oh iya ya. Mau dia masuk neraka, mau dia masuk surga. Masya Allah. Orang-orang yang masuk neraka, dia menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Sedangkan orang-orang yang masuk surga akan menyesal dengan apa yang tidak dia lakukan. Itu udah pasti. Artinya contoh ya, andai pun kita masuk ke surganya Allah, amin ya. Kita akan senantiasa, wah Mas Abdur di atas nih. Coba dulu aku kayak Mas Abdur. Mas Abdur juga ngelihat ke atas juga. Lalu kemudian bilang, coba aku beramal sesuatu yang aku nggak amalkan di dunia. Semua orang pasti akan nyesel sih. Artinya ya better menyesal ketika kita di surga daripada kita menyesal ketika di neraka kan. Kalau di neraka menyesalkan apa yang dia lakukan, dia sudah berbuat ini, andai kan aku nggak begini, andai kan dulu aku mendengarkan peringatan, andai kan dulu aku terus kemudian ikut Rasulullah dan seterusnya. Tapi orang-orang di surga juga pasti menyesal. Tapi bukan berarti lantas ya udahlah kalau gitu sekalian gak usah lah. Enggak. Maksudnya adalah tidak ada batas untuk kebaikan. Tapi senantiasa ada batas untuk keburukan sebenarnya.
Itu yang pengen dikasih tahu kepada kita. Artinya kalau kamu berbuat buruk, kamu bisa sebenarnya untuk melakukan sedikit hal yang menyelamatkanmu daripada keburukan itu. Tapi kalau kebaikan tuh kayak nggak ada batasnya. Gitu maksudnya. Itu yang pengen dikasih tahu. Nah, itu adalah jawaban yang kedua. Kalau jawaban yang pertama, kita berandai-andai ya. Ada temanku yang berandai-andai, termasuk aku juga berandai-andai. Aku sering banget berandai-andai. Andai aku masuk SMP dengan pemikiranku seperti sekarang. Iya. Entah kayak apa tuh buat tuh sekolah tuh. Iya. Jago kita bukan satu sekolah, satu kota. Betul. Satu provinsi bahkan. Benar. Andaikan. Tapi kalau kita berandai-andai yang paling happy ya, andaikan kita hidup di zaman Rasulullah. Iya kan? Masya Allah. Tapi pertanyaannya, Bang, coba pikir ya. Jamin nggak sih kalau kita hidup di zaman Rasulullah nih, kita bukan memihak kepada Abu Lahab nih, ya kan? Betul. Kan bisa jadi kita memihak pada Abu Lahab kan? Iya. Artinya menurutku sih ya udahlah, itu membawaku pada satu pemikiran, alhamdulillah atas semua hal yang Allah sampaikan pada kita sekarang. Kenapa? Karena kita sekarang beriman pada Allah. Walaupun dengan keterbatasan kita, baru 18 tahun baru beriman gitu kan ya. Baru mungkin kalau misalnya Bang Abdur merasa dulu coba aku belajar fisika, setidaknya sekarang sudah ngerti fisika gitu kan ya, setidaknya. Artinya memang bisa kita berandai-andai, tapi kita bersyukur dulu. Yang kedua, setelah kita bersyukur, kita berpikir gimana caranya. Sebenarnya bisa loh untuk kita seolah-olah kita punya jadi SMP tapi kita punya pemikiran seperti sekarang, yaitu dengan apa? Mengkader. Itulah kenapa orang-orang ketika berbicara tentang dakwah, dia berbicara tentang bagaimana mengkader orang, bagaimana menumpahkan pikiran kita yang sekarang pada bentuk yang lebih mudah, investasi masa depan. Seperti begitu juga orang ketika berpikir, andaikan aku hidup di zaman Rasulullah, gitu kan ya, maka itu bisa kita lawan sekarang juga. Kalau kita hidup di zaman Rasulullah dan kita sudah tahu nih Rasulullah pada waktu itu nggak populer, Rasulullah kalau kita berpihak kepada beliau kita mendapatkan banyak sekali mendapatkan banyak sekali handicap, ya, cacian dan segala macam, ditunda dan dibatasin untuk tidak bisa masuk dalam pemerintahan waktu itu. Betul. Diboikot dan segala macam. Nah, ya udah, andai kan kita hidup di zaman Rasulullah, bagaimana kita respon? Ayo kita respon sekarang. Artinya tetap bisa sih kita melakukan itu sebenarnya. Iya juga sih. Ada cara untuk bisa keluar dari batas waktu dan batas tempat. Yaitu adalah apa? Yaitu adalah ya dakwah itu sendiri menurutku. Karena dakwah itu adalah melangkai waktu dan tempat kan gitu. Menarik sih kita membicarakan tentang kematian, kematian kemudian dakwah zaman sekarang ini. Tapi saya tadi ini juga yang Ustaz Felix bilang kebaikan tidak ada batasnya sampai ya betul sih, saya kayak ya sebatas pengetahuan saya kayak ada neraka paling bawah kan neraka jahanam. Benar. Yang bahan bakarnya udah manusia lah apa gitu-gitu. Tapi kalau surga tuh surga tertinggi gitu aja gitu, maksudnya tidak pernah kita tahu di bawah-bawahnya ada apa aja sampai ke ininya gitu. Memang betul dikatakan dalam satu hadis, kenikmatan terbesar di surga nanti adalah memandang wajah Allah. Tapi kan kita nggak tahu seperti apa yang Allah kasih kepada tiap orang kan. Iya sih. Artinya kan contoh kayak gini deh, jangankan memandang wajah Allah ya. Kalau kita relatekan di dunia, memandang wajah siapa yang paling cantik lah. Tapi kan rasanya kan beda-beda kan. Iya. Nah makanya apalagi memandang wajah Allah kan, kata dalam satu hadis kenikmatan tertinggi di surga adalah memandang wajah Allah. Tapi aku yakin Allah akan memberikan perbedaan pada semua kita yang memandang wajah Allah. Yang dikatakan dalam hadis yang lain bahwa orang-orang yang surganya premium itu bisa memandang wajah Allah sesuka mereka, kapanpun mereka mau. Tapi kalau surganya yang reguler itu cuma Senin dan Kamis aja. Nah, kalau yang furoda, yang furoda tergantung berangkatnya lewat mana. Tergantung ya. Gitu. Iya. Tapi saya juga mungkin tadi Ustaz Felix bilang ada menyesalnya gitu. Iya. Saya kalau lihat Ustaz Felix di atas lagi, ada rasa nyesalnya gitu. Tapi begitu saya lihat di bawah, Mamat di bawah, enggak apa-apa deh. Enggak apa-apa deh. Setidaknya masih surga ya. Saya senang. Enggak ya Mamat ya. Ya nanti dia bisa kan dia bisa nginep di tempat kita nanti staycation. Ya, saya tarik dia pakai tali. Ikat di leher Mamat. Nah, kemudian ini Ustaz, Rasulullah SAW saya pernah dengar di beberapa hadis, enggak di beberapa hadis, maksudnya di beberapa ceramah, itu yang hadis yang kita tuh akhir zaman kita akan banyak seperti buih di lautan, banyak
tapi seperti buih di lautan, gampang hilang. Karena kita ada penyakit wahan itu. Wahan itu penyakit cinta dunia takut mati. Takut mati. Itu yang sekarang ini ya, yang sedang kita alami ini ya. Itu aku alami banget sih, khususnya 2 tahun terakhir ini. Terus terang aku secara pribadi, aku merasa ya, hidupku itu yang paling stres di antara hidupku. Apalagi sebagai seorang muslim ya, itu 2 tahun terakhir ini. Oh iya Ustaz. Menyaksikan apa yang terjadi di Gaza. Iya betul sih. Dan kita kan cari kan ya, apa permasalahannya. Itu benar hadis Rasul. Rasul benar. Jadi Rasulullah tuh mengatakan bahwa kayaknya aku kalau aku coba untuk relate ya, sahabat tuh nggak relate dengan hadis ini. Kalau kita mau relatein ya, makanya sahabat nanya kan, ya Rasulullah maksudmu kami jumlahnya sedikit. Ketika mendengarkan bahwasanya kalian akan diperebutkan sama musuh-musuh kalian seperti mereka berebut makanan di meja makan kan gitu. Para sahabat bertanya, kok bisa kita diperebutkan? Karena bagi mereka nggak relate, mereka berada dalam kondisi ideal banget tuh. Iya ya. Lalu mereka tanya, apakah jumlah kita sedikit? Rasul katakan enggak, jumlah kalian banyak tapi seperti buih. Itu mereka bingung. Maksudnya mereka bingung tuh apa? Kok bisa kita banyak? Lantas kita seperti buih. Sedangkan sekarang kita dikit, kita ngontrol banyak orang. Betul. Di masa Rasulullah itu, muslim itu ketika hijrah saja, itu cuma, ketika Futuh Mekah, itu cuma 10.000. 10.000 orang. Tapi mereka bisa mengontrol satu jazirah Arab. Coba dibayangkan di masanya Umar bin Khattab, ketika membebaskan Baitul Maqdis. Daerah Palestina lah ya, Baitul Maqdis. Itu mereka memimpin satu wilayah yang menurut salah satu referensi 70%-nya bukan muslim. Antum bisa bayangin nggak? Jadi 70% bukan muslim dipimpin oleh muslim yang minoritas. Jadi ini kan sesuatu yang sangat, aku wajar sih kalau mereka nggak relate. Siapa yang relate dengan itu? Kita melihat di mana-mana orang muslim. Kita melihat di mana-mana orang sholat. Kita melihat di mana-mana 50 negara muslim 50 negara yang mayoritasnya muslim. 1,8 miliar, kalau nggak 2 miliar orang muslim saat ini juga. Tapi kita nggak bisa berbuat apapun dengan kejahatan yang dipertontonkan 2 tahun. Betul. Coba dibayangkan. Kenapa? Cinta dunia, takut mati. Pertanyaan kita lihat. Kalau misalnya kita pikir tentang siapa sih yang paling bertanggung jawab di antara kita? Gak usah kita yang jawab. Yang jawab orang Gaza. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan pemimpin-pemimpin, influencer, ulama-ulama tidak akan selamat berhadapan dengan kami di pengadilan Allah. Kami akan menuntut kalian. Coba bayangkan. Pertanyaannya kalau kita tanya pada pemimpin, influencer, ulama, mereka yang punya suara, kenapa mereka nggak ngomong? Atau kenapa mereka nggak mengerahkan pasukan? Atau kenapa mereka masih banyak perhitungan? Mereka akan bilang, kalau kami begini, konsekuensinya begini. Kalau kami begini, konsekuensinya begini. Kan gitu kan sebenarnya kan? Iya, iya. Tapi sebenarnya bukankah semua punya konsekuensi sebenarnya? Iya kan? Iya sih. Kalau kita nggak mati di dunia, kita mati. Kalau kita nggak mati karena senjata atau karena perang atau karena apa? Karena bom, kita mati hati itu lebih parah. Sebenarnya semuanya punya konsekuensi. Maju punya konsekuensi, nggak maju punya konsekuensi. Itulah kenapa aku ditanya ketika dalam kasusnya One Piece misalnya. Kenapa Ace itu terus kemudian ketika sudah dibebasin balik lagi? Ketika dia dihina, si Rohige dihina, dia balik lagi. Aku jawab karena dia nggak punya pilihan. Kenapa dia nggak punya pilihan? Seumur hidup dia dikenal karena dia punya prinsip. Dia dikenal karena dia punya value. Begitu value-nya diinjek-injek dan dia diem, untuk apa lagi hidup? Paham nggak sih mas maksudnya? Ya. Artinya berarti orang muslim kan sudah nggak ada value kan berarti kan? Kenapa dia nggak punya value? Cinta dunia, takut mati. Karena mereka menganggap mati itu adalah akhir. Iya ya, kita takut banget ya. Lucunya. Kenapa aku stres tau gak? Salah satu buat aku stres, aku tuh sempat ketika kemarin nyaksiin Freedom Flotilla itu aku benar-benar depresi dalam hidupku. Aku berpikir, apa gunanya kita belajar Islam? Apa gunanya kita bahkan apa gunanya kita sholat? Dengan pertanyaan positif tentu aja aku masih sholat sih. Ya. Tapi aku bertanya kenapa untuk apa aku sholat? Untuk apa aku jadi orang muslim? Untuk apa aku belajar akidah? Karena di sisi lain ketika orang-orang muslim lagi takut-takutnya, orang-orang nggak kenal Islam, mereka pergi ke Gaza, mereka tahu bahwasanya ya jangankan mereka, orang jurnalis aja 200-an mati. Iya. Orang pekerja kesehatan jadi mutilasi. Iya, itu konsekuensinya itu dampak buruknya bisa mati loh, tapi betul. Kok mereka berani loh. Tapi coba antum pikir, apa jawaban mereka ketika ditanya?
Anda tahu konsekuensi dan resikonya. Mereka bilang gini, daripada kami disuruh menyaksikan setiap hari dari handphone kami live streaming kejahatan kemanusiaan ini, lebih baik kami mati, gak usah lihat ini semua. Itu jawaban mereka tuh. Aku pikir gini, gila nih. Maksudnya kok bisa ya? Kok bisa ya ada orang yang gak belajar akidah? Mereka bahkan gak pernah bahas tentang surga dan neraka. Mereka bahkan gak ngerti ada hidup setelah mati. Tapi mereka berani untuk ibarat orang bertaruh, ini hidup gua nih. Gua taruh di sini nih. Hilang dapat kalau hilang sudah, daripada aku harus hidup dengan menyaksikan semua ini. Aku merasa nggak punya nilai. Sama kayak S tadi. Itu sih. Jadi aku bilang, pertanyaanku kenapa kalau gitu? Iya kan? Kenapa bisa begitu? Itu bisa didiskusikan. Iya, saya tuh kadang betul Ustaz, saya tuh sampai di sosmed saya itu beberapa postingan saya tidak bisa melihat sampai selesai. Karena hati udah nggak kuat untuk ngelihat postingan-postingan teman-teman kita dari Palestina ya. Maksudnya ya entah itu yang dimunculkan sama teman-teman yang ada di sini itu udah istighfar, kemudian wah nggak kuat ngelihatnya. Di Twitter juga begitu. Lalu kemudian saya tuh benar kayak Ustadz Felix juga kayak mikir apa saya ini takut mati ya. Terus saya ngelihat diri saya kayaknya iya saya takut mati deh. Soalnya kalau saya tuh berpikir, iya kalau saya mati anak istri saya gimana ya? Terus saya tuh berandai-andai lagi kayak, coba saya masih bujang kali ya, mungkin saya berangkat kali ya. Terus saya mikir lagi, antar orang tua saya gimana? Gitu-gitu. Jadi selalu terus saya mikir kayak, enggak dasarnya ini saya takut mati ini. Kita balik pertanyaannya. Andaikan ada orang pergi ke sana karena memang dunia sudah mengecewakan dia, apakah dia dikatakan dia tidak takut mati? Contoh ya, misal ya, istrinya selingkuh, bosnya ngamuk, utangnya 25 miliar, gajinya cuma 500.000 per bulan. Oh, mending mati sih itu ya. Apakah kalau gitu dia nggak takut mati? Iya ya, beda juga ya posisinya ya. Artinya itulah dikatakan di dalam Al-Quran itu sebenarnya orang-orang yang pergi berperang itu diwajibkan walaupun dia berat ataupun dia ringan. Tapi yang berat itu selalu dapat pahala lebih banyak daripada yang ringan. Jadi sebenarnya bukan masalah mati atau tidaknya menurutku, tapi apakah yang kita value yang mendasari apa yang kita lakukan dalam satu kondisi tertentu ini. Contoh misalnya kayak gini misalnya. Aku juga bertanya-tanya sih Mas, aku takut mati atau enggak sih sebenarnya. Karena ketika aku membahas tentang hal-hal kayak gini, tentang takut mati itu, yang pertama kepikir kepadaku adalah ketika perang Mu'tah. Ketika ada 3 orang yang sudah diproyeksikan oleh Rasulullah mati. Rasul katakan besok pemimpinnya adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah wafat, maka gantikan dengan Ja'far bin Abu Thalib. Kalau Ja'far wafat, maka gantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah wafat, kalian cari pemimpinnya. Ya berarti orang udah tahu nih 3-3 masih meninggal nih. Karena yang ngomong Rasulullah kan nggak mungkin Rasul ngeprank, ya kan? Pasti Zaid meninggal duluan, Ja'far, lalu kemudian Abdullah bin Rawahah. Pertanyaannya, aku mikir ya ketika di situ, kalau aku di situ apa yang aku lakukan? Karena kaum muslimin memilih untuk berada di pasukan Zaid dulu, baru memenuhi pasukan Ja'far, baru kemudian Abdullah bin Rawahah. Yang menarik adalah ketika Rasul menceritakan tentang hadis ini, Rasul menceritakan Zaid sudah wafat, lalu kemudian Ja'far sudah wafat, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Beliau diam. Ketika beliau diam, para sahabat di Madinah merasa ini ada masalah pada sahabat kita satu ini. Ketika ditanya, ada apa dengan Abdullah bin Rawahah? Rasulullah berkata, dia masuk surga, tapi singgasananya miring. Kenapa singgasananya miring? Karena dia ragu ketika dia mau syahid. Aku bilang gini, singgasana Abdullah bin Rawahah miring, kita ngesot kali ya. Itu pun kalau masuk surga itu. Kayaknya gak pakai singgasana deh kita. Kita daun pisang kali ya. Kan ngesot kita di bawah. Karena aku mikir gini, ketika aku baca lagi, ternyata pada saat itu Abdullah bin Rawahah manusiawi. Dia seorang orator perang. Jadi abang bisa bayangin, sebelum perang itu dia dulu orasi di depan para tentara, menyemangati orang agar mau untuk berjihad dengan niatan yang betul. Tapi ketika terus kemudian tiba saatnya dia memegang bendera Rasulullah, lalu kemudian pergi ke medan jihad, itu kakinya beku. Abang pernah mimpi terus gak bisa lari gak? Iya. Saking takutnya maksudnya. Nah itu mungkin yang terjadi sama Abdullah bin Rawahah. Walaupun dia seorang orator, tapi kakinya beku, gak bisa bergerak.
maka dia membuat syair yang terakhir, orasi yang terakhir. Yang salah satu adalah, wahai kakiku, kalau engkau tidak mau bergerak, aku berjanji akan menyeretmu sampai ke surga. Akhirnya dia terus kemudian berangkat, terus kemudian dia wafat syahid. Lalu aku berpikir begini, dalam kondisi yang sama, aku bisa gitu atau enggak sih? Itu pertanyaan terbesarku sih sebenarnya. Artinya kita nggak akan pernah tahu kita termasuk orang-orang yang takut atau termasuk orang-orang yang enggak. Tapi yang perlu aku tekankan di sini adalah perasaan itu sudah merupakan perasaan di jalur yang benar. Karena Abdullah bin Rawaha juga begitu. Jalurnya udah benar. Jangan sampai juga kita menjadi orang-orang yang kayak kita karena dikecewakan dunia, kita lantas terus kemudian menjadikan akhirat itu sebagai pelarian. Nggak gitu juga. Harusnya akhirat kan adalah bukan sebagai opsi alternatif. Tapi tujuan harusnya. Benar. Kan. Itu tadi yang kita bahas dari awal. Jadi gimana sih caranya menjadikan semua ini cuma sekedar kayak perantara ya? Yaitu latihan-latihannya. Maka latihan-latihan mungkin perkara-perkara kecil dulu. Ninggalin anak karena kita misalnya mencari nafkah yang halal ataupun berdakwah di jalan Allah, menyumbangkan apa yang kita punya gitu kan ya, untuk terus kemudian tujuan-tujuan yang lebih mulia dan seterusnya, mencoba untuk mengorbankan kenikmatan-kenikmatan dengan tidak bermaksiat. Itu kan latihan-latihannya tuh. Bagaimanapun juga yang membuat kita nggak jadi untuk atau takut ya untuk mati itu kan adalah syahwat, keterikatan pada dunia kan sebenarnya. Yeah. Nah itu yang sebenarnya dilakukan oleh seorang muslim. Tapi kalau aku secara pribadi ya mas ya, aku senantiasa berada dalam keadaan dua itu, antara ingat Allah lalu kemudian dunia. Begitu aku kemudian dalam tanda kutip ingat Allah terus, agama terus, aku mulai fokus ke dunia terus, ke akhirat terus, sampai pada suatu titik aku bilang gini, ada banyak keteteran di duniaku nih. Apa yang keteteran? Anakku jarang aku bersamai, istriku nggak pernah aku ajak pergi keluar. Lalu kemudian aku ngelihat, loh kok aku nggak, seolah-olah kayak aku harus mati besok gitu maksudnya. Lalu kemudian aku peduli lagi pada dalam tanda kutip dunia. Lalu kemudian aku diingetin lagi, oh ini sholatmu mulai mulai kendor. Lalu kemudian baca Quran mulai kendor. Aku balik lagi ke sini ya, bolak-balik gitu aja. Kan kita harus di tengah-tengah tadi itu. Nggak ada orang yang gitu terus, kecuali orang-orang yang hebat ya. Kalau kita kan orang biasa. Iya betul. Ustadz, tapi saya menarik karena kita syuting ini tuh masih lagi gencar-gencarnya bahkan sekarang yang di Palestina itu ini kegundahannya saya juga gitu. Mumpung ada Ustadz Felix jadi kita diskusi aja. Menurut Ustadz Felix tuh yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang tuh apa? Kalau saya tuh cuma bisa donasi doang, udah gitu doang. Nah, sekaligus jawaban terhadap apa obat cinta dunia takut mati setelah aku depresi itu aku tahu baru. Nah, jadi yang ini aja dulu deh. Nah, ini dulu aja. Apa yang bisa kita lakukan gitu untuk Palestina? Untuk Palestina. Iya. Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi, beliau itu belajar 40 tahunan tentang masalah Palestina. Jadi bukan kaleng-kaleng. Jadi jawaban yang beliau berikan sudah pasti lebih dekat kepada ilmu daripada kita. Sudah pasti lebih dekat pada kebenaran daripada kita. Karena kalau kita jauh kan kebanyakan mungkin syahwat ya. Tapi beliau udah belajar 40 tahun. Khusus tentang Baitul Maqdis juga. Beliau menelurkan banyak sekali jurnal, riset tentang Baitul Maqdis, bagaimana mengilmui Baitul Maqdis. Maka beliau katakan begini, tugas untuk orang Indonesia yang beliau yakinin banget adalah bukan donasi. Beliau ngomong dengan sangat jelas, aku di sini bukan untuk kalian supaya mengeluarkan uang, bukan kalian untuk berdoa saja, tapi aku di sini untuk kepala kalian. Artinya, yang beliau sampaikan, yang beliau harapkan di Indonesia adalah Indonesia menjadi pusat sakofah Baitul Maqdis, menjadi pusat ilmu. Karena ilmu itu kayak fondasi. Fondasi itu mungkin bagian terberat yang harus dibangun ketika kita bangun sebuah hunian. Bagian terberat bisa jadi bagian yang paling banyak harus direncanakan, yang tidak boleh kompromi sama sekali. Contoh misalnya, aku harus bangun fondasinya segini dalam. Bang Abdur bilang, ini berapa harganya? 500 juta. Bisa nggak dikurangi bahannya? Nggak bisa. Kita bisa ngurangin cat. Kita bisa ngurangin bahan-bahan atap yang pilih yang lebih murah. Tapi kita nggak bisa main-main dalam soal fondasi. Tapi fondasi ini adalah yang paling lama bisa jadi, yang paling harus diperhitungkan bisa jadi, yang paling banyak nguras uang bisa jadi, tapi nggak orang lihat dan nggak orang kagumi. Begitu orang datang ke tempatnya Abang Abdur, dia lihat bangunannya, bagus banget, siapa yang desain? Tapi dia nggak pernah lihat fondasinya. Jauh dari hingar-bingar dan segala macam. Indonesia bagus banget fondasimu, nggak ada kayak gitu ya. Bagus banget fondasinya, sedalam apa? Nggak ada. Begitu orang lihat, dia cuma mengagumi yang di luar aja. Nah, profesor bilang Indonesia jadi tempat persiapan ilmu. Itu yang diharapkan dari Indonesia. Ketika dia sudah dapat kepala kita, atau kepala kita sudah tersadarkan dengan Islam, maka donasi menjadi beda nilainya.
maka doa menjadi beda nilainya. Karena kita tahu ilmunya seperti apa, dan ilmu itu membawa pada keridhaan Allah. Karena bisa membangun yang lain. Untuk mengkonfirmasi, aku tanya, Prof, gimana kalau andai kan Indonesia tuh misalnya ya, taruhlah mensuplai militer orang-orang yang pergi berjihad. Beliau diam lalu berkata begini, serahin tuh pada saudara kalian aja ya, yang di Mesir dan Turki, yang lebih dekat, yang lebih jago mungkin, yang memang mereka mungkin dibuat oleh Allah untuk itu. Bukan berarti kita takut, karena memang ini yang diperintahkan. Karena tanpa ada persiapan ilmu nggak ada yang lain. Karena ilmu itu sudah yang paling dasar, walaupun paling sulit sih. Karena coba ya, aku baru sadar kata-kata beliau itu kemarin. Coba antum bayangin, orang punya militer, orang punya politik atau punya kekuatan politik. Banyak negeri muslim yang punya kekuatan politik, Bang. Banyak kaum muslimin yang punya senjata. Ada juga negara muslim yang punya nuklir. Tapi begitu ilmunya nggak ada, maka semua yang dia punya itu bukan digunakan untuk membela kaum muslimin, tapi digunakan justru untuk kepentingan musuh-musuh kaum muslimin. Kalau dia nggak punya ilmu. Sebegitulah ilmu itu pentingnya. Makanya dalam hadis yang lain, ketika berbicara tentang hubud dunia wa karahiyatul maut, kata Rasulullah apa? 2 hal yang menyebabkan kehancuran umatku. 1, menumpuk harta. 2, jauh daripada ilmu, meninggalkan ilmu. Sama kan, hubud dunia wa karahiyatul maut. Berarti itu kebalikannya dari itu bisa jadi obatnya. Benar. Maka obat daripada karahiyatul maut atau benci dengan maut adalah ilmu. Dan obat daripada hubud dunia adalah ilmu. Itu sebenarnya. Kalau orang punya ilmu, dia nggak tertipu. Karena balik lagi, kata-kata takut itu sendiri adalah artinya ketiadaan ilmu. Nah itu tadi, ya betul sih, kita tuh sering kali kalau kita telusuri, kita tuh takut pada apa yang kita tidak tahu. Benar. Kayak misalkan, ada rumah kosong tuh. Betul. Kita takut karena sebenarnya kita nggak tahu aja. Ada orang bilang ada putih-putih, ada nenek-nenek bawa gayung. Betul. Gitu. Mau mandi ya dia. Itu kan kita kayak takut karena kita nggak tahu aja. Tapi begitu kita masuk, kita center dan nggak ada apa-apa, kita jadi nggak takut lagi. Yang paling mudah gini, orang yang belajar tentang electrical itu nggak akan takut dengan listrik. Iya. Paham ya maksudnya ya? Iya. Jadi kalau ada orang belajar electrical, dia udah tahu dia nggak bakal kesetrum kalau dia sudah dia udah belajar listrik nih, dia udah tahu listrik itu naturalnya kayak apa gitu kan ya. Dia udah tahu kalau dia pakai insulator dia nggak akan kena setrum gitu maksudnya. Dan dia tahu kenapa orang bisa kena setrum. Dia nggak takut dong. Karena dia udah memenuhi semua term and conditionnya kan gitu kan ya. Tapi kalau orang yang nggak tahu apa-apa, dia kemana-mana takut. Kalau orang nggak tahu apa-apa, makanya Allah sampai di dalam Al-Quran, siapa orang-orang yang munafik? Orang-orang yang paling takut terhadap segala hal. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka merasa setiap kata-kata itu ditujukan pada mereka. Semua orang lagi ngomongin mereka bagi dia. Gitu kan ya. Makanya orang-orang yang nggak punya ilmu itu senantiasa insecure. Iya. Itu masalahnya tuh. Iya. Saya tuh baru jadi saya kemarin baca buku Haruki Murakami, dia ngomong gitu di buku novelnya Haruki Murakami, laki-laki tanpa perempuan. Jadi teman-teman kalau mau baca itu kumpulan-kumpulan cerpen gitu, itu ada salah satu gitu. Saya takut karena saya tidak tahu itu. Jadi dia ada ngomong gitu. Jadi benar orang takut itu kan. Tadi menumpuk harta dan jauh dari ilmu. Meninggalkan ilmu, jauh daripada ilmu. Artinya inilah 2 obat. Jangan, ini masuk juga. Maksudnya jangan menumpuk harta gitu. Betul, karena harta itu adalah bagian daripada dunia kan. Dilambangkan dengan harta. Artinya kalau kita lihat gini ya, sebenarnya kalau balik lagi ya, kalau kita punya tujuan, maka harta itu akan jadi babunya kita, akan jadi pembantunya kita. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, kita jadi babunya dia. Kita disuruh-suruh sama dia. Iya, dia minta ayo cari terus. Sampai akhirnya itu cuma kayak angka doang kan. Maksudnya kita jadi bingung, kita tuh mau ngapain. Ada banyak orang yang tertipu dengan pernah lihat ini nggak, ada film yang orang mau mencapai satu tujuan tapi dia punya distraksi, sehingga orang tuh merasa bahwa perjalanan itulah adalah tujuan. Misal contoh ya, nggak usah film deh, contohnya aja, kenapa Bang Abdul bekerja? Biar tapi jangan mau pahala ya. Ini kita misalnya buat dunia, untuk yang dunia nih kan. Untuk dunia aja, kenapa kita bekerja? Untuk yang penting anak istri bisa hidup. Istri. Benar kan ya? Berarti kita bekerja untuk menafkahi anak istri. Pertanyaannya, berapa banyak laki-laki yang pergi bekerja terus pulang dia bilang urus anakmu, aku udah capek. Paham gak maksudnya? Berapa banyak laki-laki yang merasa bahwasanya dia tugasnya bekerja, dia tuh tugasnya bukan bekerja loh.
tugasnya itu mendidik anak istrinya. Cuman kan nggak bisa kalau nggak dikasih makan. Iya. Maka kita bekerja itu untuk supaya kita bisa didik istri dan anak kita. Berarti tugas kita sebenarnya itu ketika buka gagang pintu rumah itu baru tugas. Terus dari tadi ngapain? Pengantar. Muqaddimahnya itu dari jam 8 sampai jam 5 sore itu muqaddimahnya. Kapan kita baru sadar? Kapan biasa orang baru sadar bahwa kayaknya aku terjebak dalam suatu perantara deh. Kenapa aku terjebak pada sesuatu yang harusnya bukan jadi tujuanku? Ketika udah hilang kan? Iya. Ketika anaknya hilang, dia baru berpikir harusnya aku lebih banyak waktunya sama dia. Iya. Untuk apa? Atau ketika anak kita salah langkah. Benar. Baru kita sadar, aduh kenapa selama ini saya nggak itu. Cuman masih bisa balik lagi kan. Tapi kalau mati kan pemutus semuanya. Nah, bagaimana caranya kita tuh menyadari itu semua sebelum kita mati? Itulah ilmu. Maka ilmu itu yang membuat kita akhirnya ngelihat dunia itu. Makanya Allah bilang gini, bagi orang-orang yang berilmu, ini secara eksplisit ya, bagi orang-orang yang punya ilmu, dunia itu nggak ada ubahnya dunia nggak ada ubahnya cuma seperti sayap nyamuk. Bagi orang berilmu nggak ada nilainya. Kenapa? Karena dia ngerti bagaimana ujung daripada dunia ini. Misalnya contoh gini ya, Bang ya. Aku sering ngajak temanku ke tempat makan yang paling enak yang pernah aku tahu. Contoh misalnya, aku senang mie. Aku tahu ada satu tempat di Jakarta misalnya mie yang paling enak versiku. Aku ajak temanku pergi ke sana. Cuma untuk ngomong gini, ini mie enak nggak? Enak banget, Ustaz. Serius enak. 1 sampai 10 berapa? 10, Ustaz. Aku bilang, inilah ujung daripada permian di dunia. Jadi kalau kamu mau lebih enak lagi, nanti masuk surga. Karena nggak ada lagi yang lebih enak daripada itu. Jadi artinya yang bisa dibeli oleh dunia itu terbatas. Nggak ada yang apa ya? Dunia itu begini nih, sampai atas ini udah balik lagi. Cuma itu aja. Teori Gosens ya. Kepuasan itu akan berkurang seiring dengan konsumsi. Sampai pada satu titik di mana itu bukan lagi bertambah kenikmatan itu, tapi malah berkurang kenikmatan itu. Abang suka makan apa? Makan ya, ikan goreng sih. Ikan goreng. Kalau misal pas puasa, makan ikan goreng, gimana rasanya bang? Bisa kebayang nggak 1 sampai 10 misalnya? Waktu pas buka puasanya? Buka puasa. Wah mantep sih, 10 sih itu. Dikasih 2 ikan goreng, berkurang nggak? Ketika kita makan ikan yang pertama 10 nih, makan ikan yang kedua 8 lah ya. Udah. Iya tapi lumayan kenyang. Makan yang ketiga udah gak enak lagi 3. udah. Makan yang keempat mulai jadi beban. Iya. Itu artinya kenikmatan dunia. Dunia itu memang nggak didesain untuk nikmat. Dunia itu didesain untuk tenang, bukan untuk nikmat. Jadi kalau ada orang yang mau nyari nikmat di dunia, kalau orang punya ilmu, dia tahu, oh gini doang nih dunia nih. Kita dapat duit misalnya ya. Hari ini kita dapat misalnya, aku dulu makan sama istriku paket berdua di satu restoran 50.000. Itu udah rasanya udah kayak orang paling kaya. Betul. Kita makan paket yang sama sekarang, nggak ada rasanya. Iya. Kok bisa begitu? Nah, itu kan cara kerja dunia kan. Iya. Berarti bagi orang berilmu, dia ngerti, oh kenikmatan cuma segini-gini aja. Yang parah kan orang nggak tahu. Iya. Kalau orang nggak tahu, dia merasa itu adalah semuanya. Iya. Akhirnya dia tertipu akan itu kan. Nah itu ilmu tuh gunanya untuk tadi. Dan menjadi tidak takut dengan mati, harusnya. Ya. Itu tadi yang saya bilang di awal juga. Jadi kadang tuh kita tuh berpikir kayak, misal kayak dulu, saya ingat banget zaman saya SMP, kayaknya kalau saya punya sepeda enak. Orang tua mau nyuruh apa aja saya mbak jalan deh. Bener. Kalau saya udah punya sepeda mah. Iya di hari pertama, hari kedua kan. Iya. Terus begitu udah ada sepeda, sudah seminggu. Ya sama aja. Orang tua suruh beli ikan, beli apa? Ya, malas juga gitu. Iya, sama kayak nikah lah. Kayak kalau udah nikah udah beres nih, gitu kan ya. Tapi ketika sudah kita nikah, kita jadi ngerti kan ya. Artinya dunia tuh akan senantiasa menipu. Itu udah pasti. Ya, makanya orang sudah ngerti hukum-hukum dunia, dia udah ngerti. Dia nggak, kalau bahasa Jawa gumun. Dia nggak gumun ketika ngeliat dunia. Tapi kadang-kadang ini paradoks sih. Kita kan selalu gini ya. Dulu ketika kita belum pernah keluar negeri, kita pengen banget keluar negeri. Betul. Apapun mau kita lakukan untuk kita pergi luar negeri. Betul. Tapi ketika kita sudah pergi ke luar negeri, kita jadi males. Tapi gimana cara ngasih tahu ini pada orang yang belum? Nah, itu kan masalahnya kan. Yeah. Nah, ini berlaku juga untuk akhirat nih. Dalam keadaan akhirat, di dalam Al-Quran, hadis itu sudah banyak berita yang sampai kepada kita. Orang-orang yang mati itu seperti apa? Mereka melihat orang-orang yang hidup. Mereka bilang, ngapain sih lu lama-lama di dunia, capek tahu.
gitu kan ya. Lu dapat kenikmatan lu khawatir, lu dapat ujian lu sengsara, gitu kan ya. Udah ngapain lama-lama? Tapi kita pikir, gimana kalau kita mati? Istri kita, anak kita. Padahal kalau kita mati, menurut berita Al-Quran dan hadis, itu kita akan ngomong sama mereka, cepet-cepetlah kalian di dunia. Ngapain di situ? Paham gak sih maksudnya? Yeah, orang-orang yang udah lulus itu loh dari Gaza. Mereka lihat kita di dunia, masih gitu dia. Tapi kan balik lagi, gimana caranya memahamkan sesuatu pada orang yang belum pernah melakukan? Ini kan yang menjadi kesulitan kita sekarang. Ngasih tahu pada orang, Jim Carrey ngomong begini, kalau aku punya satu permintaan yang bisa untuk dikabulkan, aku pengen semua orang kaya supaya mereka tahu tidak dengan itu mereka cari bahagia. Tapi gimana cara ngomongnya sama orang? Gimana cara ngomong? Orang-orang enak lu Jim Carrey, lu mah kaya gitu. Tapi dia yang udah kaya, dia ngomong, kalau aku bisa untuk buat satu permintaan, semua orang jadi kaya supaya mereka tahu itu bukan kebahagiaan. Berarti artinya Jim Carrey di posisi itu dia bilang gini, oh ternyata gue pernah punya rasa ini walaupun gue gak punya duit. Ternyata gue punya duit tidak bisa beli rasa ini lagi ternyata. Pas belum gue punya nih rasa ini. Ya sama kayak sekarang kita lakukan kan. Kita ngasih tahu pada orang, tahu nggak sih, kebahagiaan tuh nggak harus pakai duit loh. Iya. Tapi gimana kata orang? Iya sih, kebahagiaan nggak harus pakai duit, tapi duit bisa beli bahagia, kan susah. Iya. Lu nangis, sama-sama nangis diputusin orang misalnya, sama-sama lu nangis ketika lu gagal, tapi beda kan antara lu nangis di Lamborghini sama lu nangis di Avanza. Iya betul sih. Orang sering ngomong gitu tuh. Iya kan gitu kan, lu nangis di misalnya di di ojek misalnya kan ya. Tapi ya itulah tantangannya kita. Ilmu kan senantiasa begitu. Tantangannya disampaikan pada orang seperti apa. Tapi tadi Ustadz menarik sih, waktu itu Ustadz bilang semakin kita punya ilmu. Ya. Tadi Ustadz sempat bilang kalau kita punya ilmu, kita akan melihat dunia itu seperti sayap nyamuk aja. Betul. Tapi di satu sisi di awal-awal tadi kita bicara, kita harus totalitas juga sama dunia. Benar. Nah, itulah ilmu. Nah, gimana tuh biar kita mau maksudnya kita mendekati sumber-sumber ilmu agar kita bisa totalitas dunia untuk tujuan kita ke akhirat. Tapi begitu kita dapat ilmu, di kacamata kita dunia kayak sayap nyamuk. Betul. Ada dua ilmu yang bermanfaat sama ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat akan mendekatkan kita pada Allah. Aku ada cerita yang bagus. Abang tahu sahabat-sahabat itu banyak meninggal bukan di Madinah. Oh iya, kebanyakan di medan perang ya. Di medan perang di tempat yang lain selain Madinah. Alasnya kenapa bang? Padahal sebelum abang jawab aku mau tanya dulu. Enak mana bang? Abang kan pernah ke Madinah. Iya. Betah kan bang? Betah banget sih. Aku juga sama. Maksudnya tuh enak banget di sini. Maksudnya dekat dengan Nabi. Kita tinggal ke masjid lalu bersolawat kepada Nabi. Betul. Meninggal disolatin banyak orang. Benar. Apa yang kurang dari hidup kita di sini gitu maksudnya. Tapi kenapa sahabat ninggalin Madinah? Ada dua sebab. Sebab yang agak ekstrim, sebab yang agak luar biasa adalah mereka punya banyak sekali kisah dengan Rasul di situ. Kenangan. Dan mereka nggak kuat. Kayak Bilal gitu ya. Betul. Dan mereka nggak kuat. Mereka pergi. Tapi alasan yang sangat common adalah karena mereka tahu bukan itu yang Rasul pengen. Yang Rasul pengen adalah kalian ninggalin kenyamanan kalian. Ayo berkorban demi agama sebagaimana aku berkorban. Sampaikan Islam pada orang-orang. Dan itu pasti nggak enak. Karena kalian harus pergi ke tempat yang baru, di mana Islam tidak dihargai, di mana mungkin kalian akan mendapatkan kesulitan, bahkan nyawa kalian ini. Tapi itu aku mau. Berarti tidak selalu kan gitu kan ya. Antara terus kemudian ada orang ngelihat dunia itu senantiasa sebagai sebuah penghalang. Ada orang ngelihat dunia sebagai pintu menuju akhirat dan memang seperti itu harusnya. Karena semua urusan akhirat itu tuh di dunia, cuma memang jebakan dia. Makanya kata Rasulullah, bukan kata Rasul, kata Allah di dalam Al-Quran, dunia itu kayak air. Supaya selamat, kalian harus ada di atas air. Jangan air itu ada di atas kalian. Tapi ya itu, kita memang dikasih di air itu. Kita harus kemudian kadang-kadang kita nyelam, kita naik lagi, kita naik sampan di atasnya. Yang penting jangan dia di atas kita aja. Ya. Pokoknya ya betul ya. Itu perumpamaan yang paling pas. Jadi ini. Tapi itu harus diarungi untuk sampai pada satu tujuan kan gitu kan ya. Tapi kalau ada orang aku nggak mau dunia, gimana dia bisa sampai pada tujuannya? Orang dia harus mengarungin dunia. Gitu. Nah, kemudian gini, Ustaz tadi sempat cerita juga, maksudnya ada saat dimana lagi kejar akhirat banget, lalu kemudian merasa bahwa
Iya. Dunia tertinggal nih, banyak WA nggak dibales. Benar. Kok tahu? Ini ada Android banyak banget nih. Saya mengalami itu banget. Saya mengalami itu banget. Jadi kadang tidak karena itu juga, kadang karena saya main game sih. Betul. Sebenarnya. Oh ya, itu aku lagi cari game yang bagus ya. Karena gitu. Sudoku Ustaz. Sekarang kerjaan main Sudoku aja ngitung ya. Aduh. Enggak, maksudnya gitu-gitu. Maksudnya bisa ditinggal. Kalau ada orang ngajak cerita itu bisa ditinggal gitu. Iya, benar. Jadi ada saatnya kita ngejar akhirat, lalu kemudian wah dunia ini ketinggalan nih, ini kemudian ke dunia, sholatnya jadi ini. Benar. Gitu. Kan bolak-balik nih. Betul. Ustadz mah bolak-balik. Nah saya kalau dari ke dunia terus nih, baliknya udah susah nih. Iya. Nah apa ya, kayak amalan atau apa yang bisa bikin kita terbiasa untuk kita ingat bahwa biar baliknya mudah. Ingatnya mungkin ingat, tapi kekuatan untuk baliknya itu loh. Betul. Yang paling penting menurutku ya, aku jelasin teorinya dulu. Benar, teorinya adalah yang pertama adalah motivasi internal. Iman. Itu senantiasa akan memanggil kita untuk kembali. Tapi ini tidak bisa diandalkan 100%. Karena kita tahu bahwa iman kita itu sering dibawa godaan setan. Ya semua dari kita aku rasa nggak ada yang win rate-nya 100% sama setan. Win rate setan mungkin lebih banyak daripada kita. Betul. Ya kan? Betul. Nah, maka jangan ngandelin ini doang. Aduh, istilahnya bagus lagi, win rate sama setan. Karena betul, setan adalah musuh yang nyata. Betul. Ya kan? Kan nggak mungkin kita lawan dia menang kan? Win rate saya sama dia banyakkan dia masih. Jahat juga kau setan ya. Kau tunggu kau, nanti saya cari kau, sumpah setan. Ya win rate dia banyak sih. Jadi jangan diandelin ini aja. Andelin yang kedua. Yang paling penting adalah menurutku ya, setelah yang ini adalah peer pressure. Kita harus naruh diri kita dalam satu komunitas. Yang komunitas itu memaksa kita untuk selalu ingat. Memaksa. Contoh misalnya ya, aku berada di Yuk Ngaji misalnya. Maka ketika aku lagi malas, itu ada aja yang WhatsApp, Ustadz harus syuting. Ustadz ada tamu. Ustadz hari ini kita kesini. Ustadz begini. Ya udahlah, mau nggak mau. Iya kan? Ya. Walaupun aku lagi males loh. Betul. Tapi ketika sudah sampai, ya kita tune in lagi dong. Kan kita tahu bahwa saya bukan sholat yang susah, perjalanan ke masjid itu yang susah. Betul. Iya kan? Betul. Bukan ngisi kajian yang susah, perjalanan ngisi kajian itu yang susah. Bukan ngaji yang susah, perjalanan ke tempat kajian itu yang susah. Betul. Iya kan? Artinya ya udahlah, kita naruh diri kita di mana kita terpaksa. Rumah mbok ya dekat masjid. Atau cari di mana azan masih kedengeran. Kalau kita udah tahu kita lemah, kalah mulu, nyari rumah jauh amat, nyari sekolah nggak ada Islaminya, itu bunuh diri namanya, gitu kan ya. Jadi cari komunitas yang memaksa kita. Yang ketiga memang akhirnya ya aturan sih. Tapi di Indonesia belum ada. Aturan ini kan sesuatu yang lebih memaksa daripada peer pressure ya. Kalau peer pressure itu mainnya adalah etika. Kalau misalnya individu mainnya akidah tadi atau iman, kalau yang kedua tadi peer pressure mainnya etika. Kalau ini sudah mainnya ya berarti otoritas, pemaksaan terhadap kita. Misalnya contoh ya, kalau zina bukan potong zina ya, rajam misalnya. Rajam. Atau misalnya di cambuk misalnya. Itu kan luar biasa tuh paksaannya. Nah, maka ini adalah cara kita supaya untuk istiqomah. Ingat lagi dengan yang namanya tujuan kita tuh apa. Ya. Gitu. Ya, saya jadi ingat sebenarnya yang orang bilang sholat subuh susah. Enggak, sholat subuh mah gampang, 2 rakaat doang beres. Bangun dari tempat tidur tuh itu susah. Itu wah, setan kau win rate kau banyak di situ sih kau. Kau tunggu ya. Iya. Dan dia kan bukan bekerja dari semenjak kita bangun. Dia bekerja udah dari pas mau tidur. Iya ya, udah dibisik-bisikin. Udah dibisik-bisikin, disimpul kan gitu kan ya, kerja udah dari situ. Enak nih hujan nih. Selimutin badan lu, selimutin. Dikencingin lagi sama dia kan. Iya. Kan hadisnya kan dikencingin setan tuh kupingnya. Gitu. Dan disimpul kan gitu. Udah menang banyak, dikencingin juga sih. Emang kurang ajar setan ini. Tapi ya gitu. Tapi Ustaz, luar biasa. Saya tadi mau tanya apa, saya lupa tapi. Saya lupa bagian. Tadi Ustaz ngomong apa ya yang terakhir ini ya? Yang terakhir apa? Tentang ini, tentang kematian. Enggak, yang barusan ini jawab pertanyaan ini. Aduh ya Allah, kok kenapa? Gara-gara bercanda ini setan. Setan ini. Setan ini masuk ke kepala saya ini. Bentar lagi juga nanti ingat lagi. Ya, insyaallah saya ingat lagi. Tapi itu dia, sekarang kita masuk ke Jambore, jamaah boleh request. Ini ada jamaah-jamaah yang sudah ngedem ke kami, Ustaz. Ya, siap. Ada dari Asmi Faudu. Kalau semua cinta dunia itu buruk, kenapa Allah
ciptakan dunia begitu indah dan nikmat? Nah, bagus banget. Kalau aku membiasakan gini, aku nggak membedakan dan nggak mendikotomiskan antara dunia dan akhirat. Bagiku semua itu adalah bagian daripada tujuan yang aku cari, yaitu adalah Allah. Maka dunia dan akhirat selama itu dipandang untuk Allah, tetap aja itu adalah akhirat. Makanya kan sebenarnya gini, belajar kalau cuma untuk dapat nilai itu dunia, tapi belajar untuk bisa kita membela agama Allah lebih bagus itu jadi akhirat. Duit kalau untuk kenikmatan diri itu jadi dunia, tapi kalau untuk terus kemudian kita melayani agama Allah itu jadi akhirat. Nah, tapi aku juga tahu kita nggak mungkin juga untuk bisa 100% untuk akhirat. Maka kita tinggal berpikir gimana caranya menggeser sedikit demi sedikit. Oke, contoh misalnya kayak gini ya. Aku orang lemah, maka aku cuma punya prinsip begini. Rumahku boleh bagus, tapi aku pastikan masjid di sekitarku lebih bagus. Sehingga aku tidak betah di rumah, tapi ke masjid. Atau dalam kondisiku misalnya, rumahku aku bangun studio sebelahnya untuk dakwah anak-anak yang ngaji. Berarti aku bisa pastikan studio itu lebih bagus daripada rumahku. Misalnya dibuktikan dengan cara apa? Bill listriknya lebih mahal di studio daripada di rumahku. Artinya itu lebih baik kepake daripada rumahku kan, gitu kan ya. Apalagi misalnya untuk dakwah aku senantiasa yang terbaik. Tapi untuk diriku aku pilih tier 2 dan tier 3. Aku beli earphone misalnya. Aku pastiin bagi diriku secara pribadi, udah beli tier 2 juga cukup, beli tier 3 juga cukup. Harganya gak usah mahal-mahal. Yang penting kan bisa dengar, ya kualitasnya bagus, tapi gak usah yang terbaik kan. Iya. Tapi untuk dakwah aku beli yang terbaik. Nah itu kita coba untuk pastiin, kita geser dikit demi sedikit. Kita masih menikmati, gak ada masalah. Tapi coba pikirin dakwah juga. Lama-lama itu akan jadi candu. Karena sebagaimana kejahatan itu jadi candu dan senantiasa dimulai dari kecil, kebaikan juga dimulai dari kecil dan akan menjadi candu juga. Mudah-mudahan dari yang kecil-kecil itu, betul, kita terus. Benar. Jangan kecil-kecil sebelum jadi gede kitanya udah futur lagi. Benar. Gitu. Karena dia akan terus rolling terus kalau kita terus lakukan, yang penting istiqomah. Artinya memang betul Allah ciptain dunia ini semuanya penuh dengan kenikmatan. Dan karena itulah Allah minta kita juga untuk menikmati dunia, nggak ada yang salah. Yang salah adalah ketika dunia dijadiin sebagai tujuan. Ini deh Ustaz, kasih kami ini deh, menyambung yang itu, yang pertanyaan tadi. Kan ada, saya baca-baca dan banyak juga yang bilang kayak ada nama istilah istidraj. Istidraj, dikasih kenikmatan, lalu kemudian malah menjadi bencana. Allah. Betul. Nah, cara kita biar kita bisa melihat muhasabah diri kita ini masuknya istidraj apa enggak nih? Bagus banget. Itu gimana? Dulu aku kemana-mana pakai motor Grand Astrea, jelek banget zaman dulu, tapi lumayan bisa kemana-mana. Sekarang kalau dibagusin mahal sih. Mahal ya, iya, Grand Astrea ya. Harusnya nggak kujual tuh harusnya. Iya harusnya. Itu punya istriku, dia beli 6 juta. Waktu tahun 2004 dia beli. Berarti awal-awal nikah Ustadz udah sering jual-jual barang istri ya? Iya. Kok tahu? Mas kawin, motor. Oh, iya. Bangga lagi. Iya, sama kayak Mamat ya. Enggak. Tapi akhirnya aku nggak jual senjata kan. Iya. Mamat itu barang negara malah yang dijual. Nah itu bahaya tuh. Bahaya. Aset negara dijual ya. Nah jadi aku dulu naik motor. Yang paling jauh itu aku dari Jakarta pergi ke Mustika Jaya, Bekasi. Itu pakai motor. Itu capek banget. Serius capek banget. Oh, Cianjur juga pernah aku naik motor. Pakai Grand Astrea itu. Pakai Grand Astrea. Capek banget serius. Capek lah Ustaz. Iya, sampai Cianjur pakai itu. Benar, padahal masih muda. Itu pun ketika pulang itu aku harus berhenti di banyak masjid untuk tidur. Cuma untuk kajian kadang-kadang ada 15 orang, 10 orang dan segala macam. Suatu waktu ketika aku kerja sama bapakku sendiri, ya jelas lah ya, alhamdulillah ya. Aku dikasih mobil. Maka aku mengukur diriku gini, kalau mobil ini membuatku tidak bisa lebih jauh daripada ngisi dari Cianjur, berarti ini istidraj. Berarti ini fitnah nih, bukan sebuah manfaat. Artinya kalau aku sebelum nikah sudah bisa ngisi kajian di tempat banyak hal, kalau aku sudah nikah, lantas aku ngomong, aku ngurangin deh, itu berarti fitnah. Kalau aku punya rumah, kalau aku belum punya rumah, aku bisa terus kemudian melakukan 7, berarti aku harus melakukan 10 ketika aku punya rumah. Karena Allah sudah bantu aku dalam satu titik kan. Itu setiap nikmat adalah pertanyaan yang harus dijawab. Kalau kita nggak punya jawabannya, mending jangan minta. Nah, itu cara untuk mengukur istidraj atau enggak tuh. Ini manfaat atau ini fitnah? Jadi harus lebih yang harus kita lebih. lakukan. Begitu kita dapat, kita harus lebih. Karena itu adalah jawaban. Contoh kayak gini ya. Kita sering kali minta pada Allah, tapi kita nggak nyiapin jawabannya. Ya Allah, minta supaya aku bisa punya rumah. Jawabannya apa? Kenapa kamu harus punya rumah? Kita bilang dong, ya Allah kalau aku punya rumah aku jadi tenang. Iya, terus kenapa kalau kamu tenang? Kalau aku tenang ya Allah,
aku bisa mikirin dakwah lebih bagus. Oke, itu jawaban bagus tuh. Tapi jangan sampai yang lebih rendah daripada yang sekarang kan gitu kan ya. Aku pengen nikah ya Allah. Coba ada jodoh yang kau kirimkan ya Allah yang cocok bagiku, bisa mengajak kepada engkau, bisa untuk membimbing aku, kata seorang cewek. Gitu kan ya. Jawab dulu untuk apa? Membimbing, iya membimbingnya itu seperti apa? Kalau ada seorang suami, aku bisa untuk dakwah gini, aku bisa begini. Ayo siapin jawabannya. Kalau enggak itu nanti jadi istidraj. Karena kebanyakan orang itu lulus dalam ujian-ujian kesengsaraan, tapi nggak lulus dalam ujian kenikmatan. Iya sih. Ini makanya saya pulang muhasabah diri nih ini, jangan sampai masuk kepada istidraj. Kalau kita dikasih oleh Allah kesengsaraan, yang jawab Allah bukan yang jawab kita. Tapi kalau kita dikasih oleh Allah nikmat, kita yang jawab. Itulah kenapa orang-orang nggak lulus banyak dalam ujian kenikmatan, karena nggak bisa jawab. Kalau ujian kesengsaraan, yang jawab Allah bukan kita. Contoh kayak gini ya. Kenapa kita miskin? Masa kita yang jawab? Iya. Itu Allah yang jawab. Itu Allah yang jawab kan itu kan. Allah kenapa susah banget sih hidup saya? Itu Allah yang jawab. Allah yang jawab bukan kita. Oh, karena aku pengen kamu yang baik. Karena aku pengen kamu dapat pahala di sini ya gitu kan ya. Lah kalau misalnya kita dikasih kenikmatan, kita yang jawab jadinya. Bener juga sih. Oke, berikutnya pertanyaan dari Kak Ido. Apa bedanya produktif bekerja dengan ambisi duniawi? Bagus banget lagi. Produktif bekerja dengan ambisi duniawi. Jawabannya cuma satu. Niat. Balik lagi. Tujuannya apa? Niatnya apa? Produktif bekerja itu jadi gini. Aku juga tidak mau sampai kita mendewakan produktivitas ya. Ini aku coba ambil sebuah contoh ya. Orang Cina. Mohon maaf nih, ini bukan ngomongin orang ya. Tidak, ngomongin diri sendiri. Tapi saya mengakui kinerja emang. Abang tahu bagi orang Cina yang paling penting apa dunia? Apa tuh? Yang paling penting itu dua, makan sama tidur. Makanya Feng Shui itu diukur berdasarkan kasur dan dapur. Makan sama tidur. Bapakku bilang, Lik, kamu boleh hemat semua hal, tapi nggak boleh dua hemat. Nggak boleh hemat dalam dua hal, makan dan tidur. Jangan sampai kamu hemat dalam makan kamu dan tidur kamu sehingga kamu nanti jadi sakit malah nggak bisa produktif. Masuk akal sih. Kamu nginep di hotel yang misalnya 150.000, bangunnya sakit, nggak bisa bekerja. Akhirnya kamu harus masuk rumah sakit, lalu kemudian ngabisin 5 juta. Masuk akal ya? Iya, masuk akal. Produktivitas sebaliknya, kalau kamu nginep di hotel misalnya 700.000, kamu bangun dengan happy, kamu bangun dengan percaya diri, kamu kerja dapat duit 5 juta. Bagus kan ya? Berarti produktif. Tapi mereka nggak ngeliat yang lain. Nah, aku nggak mau itu. Kita harus tahu bahwa produktivitas kita ini kita bangun karena bagian daripada bersyukur pada Allah. Maka Allah tidak mengatakan di dalam Al-Quran, produktivitaslah supaya kamu itu misalnya bisa dapat prestasi, tidak. Tapi dia berkata pada Daud, I'malu ala Dauda syukron, wa qalilun min ibadiyah syakur. Bekerjalah wahai Daud, berprestasilah wahai Daud, bikin karyamu wahai Daud sebagai bentuk syukur pada Allah. Allah kasih kita 2 tangan. Apa bentuk syukur kita terhadap 2 tangan ini? Mempersembahkan dengan 2 tangan ini yang terbaik. Allah kasih kita kemudian akal. Dengan kemudian berbagai macam levelnya manusia. Maka Allah akan minta bagaimana cara kamu bersyukur dengan akalmu itu. Kita dikasih 2 kaki. Gimana cara kita bersyukur dengan 2 kaki? Karena setiap bagian tubuh ingat ada utang syukurnya. Makanya kita disuruh zikir kan. Nah, utang syukur kita dengan semua yang dikasih Allah ini apa? Allah kasih duit, itu utang syukur lagi tuh. Gimana cara kita bersyukur dengan uang itu? Itu makin berlipat-lipat tuh. Maka orang bilang gini, aku bingung cara bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena untuk bersyukur aja aku harus bersyukur. Artinya orang pikir ya ini jadi sebuah lipatan yang bagus juga kan gitu kan ya. Artinya ambisi itu kalau untuk dirimu sendiri. Begitu itu sebenarnya kamu channeling kepada Allah, itu menjadi bukan ambisi tapi produktivitas untuk bagian daripada syukur. Ya. Jadi kembali kepada niat tadi ya, teman-teman. Jadi kalau produktivitasnya itu tadi yang niatnya itu totalitas kepada dunia untuk akhirat, untuk tujuannya akhirat, insya Allah itu baik. Bagaimanapun juga nanti di akhir zaman, bukan di akhir zaman ya, nanti di satu waktu akan terjadi seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Maidah. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum, hari di mana orang-orang kafir yang ingkar akan berputus asa dengan agama kalian. Kenapa? Karena kata para ulama, karena mereka melihat di mana-mana semua itu dikuasai oleh muslim yang tinggi-tingginya itu. Main bola termahal muslim. Yang paling hebat di UFC muslim. Yang paling kaya muslim. Yang paling pintar muslim. Yang main catur paling jago muslim. Yang sudoku paling jago muslim, misalnya kayak gitu. Nah, itu hari itu akan datang. Maka persiapan dari sekarang. Oke. Jadi dunia itu akan dibanggakan oleh Allah untuk orang muslim. Masya Allah.
Ntar kita siapin deh, kita bagian apa ya? Nah, penjual senjata terbanyak. Mamat, semangat ya. Bisa ada satu kategori dari hidup ada Mamat. Semangat. Ada bisa. Berikut dari Nur Syafika. Apa cinta dunia yang paling berbahaya adalah lawan jenis? Aduh. Lawan jenis, harta atau validasi dari manusia. Oke. Apa cinta dunia yang paling berbahaya? Apakah lawan jenis, harta atau validasi dari manusia? Ya. Tiga-tiganya bisa nggak? Karena tiga-tiganya ada dalilnya. Oh iya ya. Tiga-tiganya ada dalilnya tuh. Boleh. Yang pertama ya, Rasul berkata bahwa saya tidak kutinggalkan fitnah yang lebih besar bagi kalian kecuali fitnah wanita. Itu yang pertama tuh. Berarti lawan ini jenis. Bisa berlaku sebaliknya juga kan ya? Bisa berlaku sebaliknya. Kalau perempuan jadinya betul laki-laki. Contoh aku jelas fitnah terbesarku pasti perempuan. Jelas. Aku harta kuat insya Allah. Aku kuat untuk miskin insya Allah. Saya sama kayak Ustadz sih. Serius Ustadz. Saya tuh harta tahta. Udahlah ya. Ngapain lah ya. Saya nggak tergoda itu. Begitu wanita, tunggu dulu nih. Wah. Kelemahan nih, ya kan? Agak bahaya itu. Itu agak bahaya saya. Yang kedua harta. Itu juga ada hadisnya. Rasul katakan, aku tidak takut kalian miskin, kata Rasulullah. Yang aku takut adalah dunia dibukakan kepada kalian sehingga kalian berlomba-lomba mencari dunia seperti orang-orang dahulu berlomba-lomba dan kalian akhirnya hancur sebagaimana mereka dihancurkan. Berarti harta kan ya. Dan ini kejadian. Pernah dengar hadis tentang ini nggak? Sungai Efrat, emas Sungai Efrat. Yang baru-baru ini katanya udah ditemukan. Dan aku tanya, itu beneran? Pada beberapa orang yang ngerti, mereka bilang benar. Jadi memang tanda akhir zaman ya. Betul. Katanya memang ada pirit sih yang mirip kayak emas, kayak batu, tapi benar-benar ada emasnya juga di situ. Ada sudah mengering dan ketemukan emas di situ. Dan menurut hadis yang lain juga bahwasanya orang akan berantem ngambilin itu sampai kalau ada 100 orang, 99 orang mati berebut harta itu. Dan satu yang akhirnya terus kemudian selamat mengatakan ini nggak worth. Kenapa? Aku sudah melihat teman-temanku mati semua. Tapi kita lihat kan, jangankan teman, keluarga itu pecah gara-gara harta. Iya. Artinya fitnah harta besar juga. Yang ketiga validasi dari manusia. Aku semakin sedih ketika aku validasi ini masuknya ke tahta juga kan ya? Enggak, masuknya ke niat. Maksudnya ke niat ya? Betul. Ada satu hadis yang buat aku sedih terus. Tentang 3 orang yang paling pertama masuk neraka. Oh iya Ustaz. Dan ada hadis yang memperkuat. Ada hadis yang memperkuat yang pertama masuk neraka adalah para qori. Pembaca Quran. Oke. Aku langsung pikir, untung gua enggak ya. Itu juga parah sih. Itu guyon ya. Jadi gini, 3 hal yang pertama kali masuk neraka adalah qori, pembaca Quran. Yang dia membaca Quran siang dan malam, kata dalam salah satu hadis, tapi diseret mukanya ke neraka gara-gara dia minta validasi manusia, bukan Allah. Yang kedua adalah seorang dermawan yang menghabiskan hartanya siang dan malam, tapi diseret mukanya ke neraka karena validasi manusia, bukan Allah. Yang ketiga, seorang syahid yang berperang di jalan Allah. Dia juga mengatakan bahwa saya berperang karena Allah, tapi diseret di mukanya, dilemparkan ke neraka gara-gara validasi manusia. Jadi 3-tiganya sih. Tergantung kita mau yang mana. Bukan mau yang mana, tergantung kita kena yang mana. Mudah-mudahan sih enggak ya. Jadi, makanya ya, tapi sulit juga sih. Gimana ya? Zaman sekarang tuh validasi itu kayaknya di zaman media sosial itu hal yang paling sulit nggak sih untuk kita tanggulangi? Iya. Selain daripada wanita. Kita bikin ini konten komentar dikit atau yang nonton dikit aja ada rasa kecewanya gitu. Atau gini, abang pernah merasa nggak gini? Kalau aku pernah merasa sih. Contoh kayak gini ya. Aku kan cosplay jadi ustadz nih ya, guru ya. Mencoba untuk jadi guru ya. Tapi begitu terus kemudian ketika aku berdakwah di media sosial. Tapi begitu ada orang-orang baru yang masih muda, terus kemudian muncul di media sosial, mereka ngomong juga tentang Islam. Ku cek nggak follow aku. Ya. Ada nggak? Abang punya gitu nggak sih merasa dalam hatinya? Kok dia nggak follow sih? Iya, ini. Tapi kalau saya di komik. Iya kan sama kan. Ada komik baru muncul lucu, bagus. Wah, saya cek IG-nya. Kok nggak follow saya ya? Dia belum tahu siapa saya. Kok bisa ya? Namanya ada Dios, itu emang kurang ajar. Komik kurang ajar itu. Nah, itu aku rasa juga. Artinya kan di dalam diri kita kan ada penyakit ya. Perlu validasi manusia. Perlu validasi manusia itu sama dengan syirik kan? Karena kita nggak cukup dengan validasinya Allah. Ini problematika nih. Ilmu itu ujung daripada ilmu menurutku adalah ketika dia merasa cukup dengan Allah.
Itulah kenapa dia jadi nggak takut mati. Karena dia merasa mati itu bukan pemisah antara dia dengan Allah. Muncul hadis, dunia seperti penjara bagi orang-orang mukmin, lalu kemudian seperti surga bagi orang-orang yang kafir. Karena bagi mereka, mati adalah jurang pemisah antara mereka dan yang mereka cintai. Maka Allah nyampe di dalam Al-Quran, ayo inginkan mati kalau kalian benar. Karena kalau kalian benar, harusnya kalian nggak takut mati. Tapi mati bagi orang muslim harusnya adalah pembebasan dari penjara, kan gitu. Karena bagi kita penjara pernah dikonfirmasi sama seorang hakim, kamu katanya seorang muslim, dunia katanya harusnya kayak penjara bagi kamu, kok kamu sekarang hebat, rumahmu gede, kamu sekarang banyak uang. Dia bilang, iya, tapi dibandingkan dengan surga nanti, ini udah kayak penjara banget nih, karena bandingannya surga. Terus dia bilang, sementara kamu miskin, memang ini orang kafir nih, kamu miskin, kamu gak punya uang, kamu gak punya kendaraan, kamu gak punya apa-apa, tapi dibandingkan dengan neraka yang nungguin kamu, ini udah jadi kayak surga. Langsung masuk Islam tuh orang. Iya. Artinya adalah apa? Artinya ya bandingannya balik lagi tujuannya. Tujuannya itu senantiasa mengingatkan pada kita sih sebenarnya. Artinya ilmu itu akan membuat kita jadi ngerti untuk apa kita hidup di dunia. Ya. Jadi kalau ditanya itu tadi ya, 3 itu tadi, apakah lawan jenis, harta atau validasi. Manusia? Ternyata 3-3-nya itu yang bahaya, teman-teman. Itu emang ujiannya kita. Jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa dijaga dan jangan anggap itu bisa lolos dari kita. Betul. Iya, betul sih. Saya tarik kata-kata saya tadi yang masalah harta dan tahta ya. Maksudnya mungkin saat ini waktu belum dari yang hidup saya sampai saat ini mungkin saya bisa tolak. Iya. Mungkin. Tapi kan saya nggak tahu yang ke depannya. Aku berpikir juga gitu. Mungkin selama ini harta itu bisa kita remehin karena dikit. Betul. Yang ditawarin terlalu dikit. Iya, terlalu dikit. Coba lah yang banyak dikit ya, nanti kita lihat bisa atau enggak kita. Tahu juga, betul juga sih. Kata Om Sam kan, everyone has a price. Iya, betul. Everybody has a price, kata dia. Everybody has a price, betul. Jadi mungkin harga yang ditawarkan ke Ustadz Felix ya memang belum itu masih harga Ustadz Felix nggak segitu. Iya, tidak mencapai titik equilibrium. Ya, hubungin saya deh. 10% potongannya ntar 10%. Astagfirullah. Tapi mudah-mudahan itu kita semua selalu dijaga itu tadi teman-teman. Tapi yang bisa itu ingat yang pertama akidah, keimanan untuk biar kuat. Lalu kemudian dekatkan diri ke orang-orang yang soleh, lingkungan yang soleh. Biar kalau misalnya kita lagi lemah, lihat teman lagi rajin, kita bisa jadi ikut rajin. Kemudian ya itu aja 2 dulu. Soalnya kalau yang ketiga kan berharap pada aturan. Itu lebih gede lagi. Tapi ya paling tidak 2 inilah. 2 ini agar kita bisa terus saling fastabiqul khairat katanya. Nah, berikutnya ini ada TPQ. Tanda tanya punya quotes. Ini bagian dari closing statement dari Ustadz Felix untuk kita hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Closing statement sederhana. Bagiku adalah aku senantiasa bilang pada orang, aku mau mencoba yang mudah dulu sebenarnya di dalam Islam ini. Jadi kalau misalnya kita sekarang masih mungkin cinta dunia, aku tahu juga bagian daripada diriku masih cinta dunia dan masih takut mati juga. Kita mungkin gak usah memulai dengan yang sulit-sulit. Mulai aja dengan ilmu yang paling mudah, yaitu adalah mencintai apa yang kita lakukan. Yaitu mencintai agama kita, mencintai Islam. Dengan kita mencintai Islam, Allah akan bukain sedikit demi sedikit jalan bagi kita untuk bagaimana caranya untuk bisa lebih dekat dengan dia dan makin jauh daripada sesuatu yang gak seharusnya. Artinya, aku berpikir gini, ini adalah sebuah analogi yang kita udah tahu lah. Begitu kita jatuh cinta sama seseorang, kita pasti pengen ketemu dengan dia. Iya. Itu sudah pasti. Iya. Kita pas kuliah, kita lagi suka dengan seseorang misalnya, ya kita nggak bahas halal dan haram ya. Ini kita bahas tentang natural manusia. Ketika aku kuliah, aku lagi suka dengan seseorang, aku bahkan mencoba gimana caranya aku bisa bolos untuk bisa ketemu dia lebih cepat. Itu kan ya. Nah, lalu berpikirlah, gimana caranya? Gimana caranya agar kangennya kita kepada Rasulullah itu seperti itu. Sehingga kita nggak mikir lagi mati. Kita nggak mikir lagi tentang apapun. Yang kita pikirin cuma ketemu sama dia. Aku nggak mikir kuliah ketika aku lagi senang sama orang. Aku nggak mikir duit yang aku harus keluarkan untuk pergi ke tempat dia. Aku nggak mikirin konsekuensi yang harus terima ketika aku bolos daripada kuliah. Aku nggak mikir apapun karena aku cuma fokus pada dia. Nah, mungkin selama ini ada banyak hal yang mengambil fokus itu. Cobalah untuk mencintai seseorang, Rasulullah Muhammad, kita coba fokus pada beliau, sehingga ya itu mungkin akan mengurangi rasa kita untuk takut mati dan cinta dunia itu. Amin, amin. Dan mudah-mudahan kita juga semuanya didekatkan sama sumber-sumber ilmu, teman-teman. Karena katanya salah satu tanda akhir zaman itu menghilangnya ilmu, dicabutnya ilmu. Dicabutnya ilmu. Betul. Ulama-ulama
meninggal cepat, kita belum sempat. Jadi mumpung ini teman-teman, di era kita sekarang ulama-ulama masih banyak banget. Jadi mari kita mulai mendekatkan diri ke ilmu. Dekat-dekat rumah kita ada masjid yang buka majelis dan segala macam, ikut ke sana, cari ilmu, cari berkah. Mudah-mudahan kita semua bisa terus bersinergi dalam kebaikan. Amin. Terima kasih banyak Ustaz Felix. Sama-sama Bang Abdur. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Kalau ada yang salah tentu itu dari lidah-lidah saya ini. Yang benar tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dijaga dalam iman dan Islam. Amin. Dan mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.